Hai, aku Putri. Kali ini aku akan memberikan energi update dan informasi mengenai retrograde planets. Saat ini, sampai sekitaran November, ada fenomena langit di mana 4 planet sedang dalam fase retrograde. Merkuri retrograde kali ini terjadi pada tanggal 18 Juli sampai dengan 11 Agustus. Dan ada 3 planet lain yang berada dalam posisi retrograde, yaitu Saturnus, Neptunus, dan Pluto. Kita sering banget dengar tentang retrograde ya. Apa sih retrograde itu? Retrograde adalah peristiwa di mana ilusi optik tercipta karena gerak dan posisi planet bumi dan planet lain bersifat relatif. Ketika retrograde terjadi, dari bumi terlihat planet lain seakan-akan bergerak mundur. Efek retrograde dari setiap planet akan berbeda, tapi ada satu hal yang pasti. Energi yang diciptakan dari peristiwa retrograde memberikan kita ruang untuk menilik kembali hal-hal yang mungkin terlewat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka takut ketika mendengar kata retrograde, seakan-akan retrograde akan memberikan kita sesuatu yang gak enak, sesuatu yang buruk. Ketakutan itu muncul karena kita secara alami akan menolak atau melarikan diri ketika harus menghadapi sesuatu yang belum selesai. Kesadaran untuk menerima, menghadapi, dan memperbaiki akan berperan sangat besar ketika retrograde terjadi. Oke, aku akan bahas dari yang pertama, yaitu Merkuri retrograde. Merkurius adalah planet yang berpengaruh pada energi komunikasi, perdagangan, perjalanan, dan teknologi. Karena itu, ketika Merkuri retrograde terjadi, biasanya kemampuan kita untuk berkomunikasi baik secara lisan atau tertulis menurun. Akibatnya, kesalahpahaman seringkali terjadi. Kerusakan alat, hambatan, dan kendala dalam perjalanan dan perdagangan juga biasanya kita alami. Ketika Merkuri retrograde terjadi, akan banyak hantu masa lalu yang kembali menampakkan diri. Baik itu mantan pasangan, teman, kolega, dan orang-orang yang sudah lama tidak ada kabar. Mereka biasanya kembali lagi. Tapi biasanya kemunculan mereka bersifat sementara dan tidak akan membawa sesuatu yang signifikan. Merkuri retrograde kali ini terjadi di zodiak Leo. Di masa-masa ini akan ada banyak ungkapan emosi atau ungkapan cinta atau perasaan yang cukup kuat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ungkapan ini belum tentu adalah ungkapan yang otentik. Dan kita pun akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Energi ini berdampak kepada semua orang. Jadi sebaiknya kita berusaha menyadari sensasi emosi yang muncul dan memilahnya dengan baik sebelum mengekspresikan atau mengungkapkan hal-hal yang terlalu intens. Merkurius retrograde terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Jadi sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang langka. Dan cara yang bisa kita lakukan untuk menjalani masa-masa ini adalah fokus pada apa yang benar-benar penting. Bermeditasi, berkontemplasi tentang apa yang kita akan lakukan itu akan sangat-sangat baik. Jangan mengambil sikap apapun sebelum kita benar-benar yakin. Yang paling penting adalah menjaga relasi kita dengan diri sendiri. Jangan mengabaikan intuisi-intuisi yang muncul. Yang kedua adalah Saturnus retrograde. Dalam posisi retrograde, Saturnus akan membuat kita merasakan beban dan tanggung jawab yang kita pikul itu lebih berat dari biasanya. Kita bisa jadi merasa tidak relevan atau capek dengan tanggung jawab tersebut dan membuat kita kehilangan motivasi untuk tetap mengemban tanggung jawab itu. Keputusan-keputusan yang masih dalam status menggantung atau pending juga akan terasa seperti beban. Hal-hal tersebut bisa jadi membuat kita kehilangan energi karena rasanya harus memikul beban yang lebih dari biasanya. Dalam periode ini yang perlu dilakukan adalah melihat kembali tujuan awal dan batasan kita. Sebisa mungkin mengambil langkah untuk fokus pada tujuan awal dan mengeliminasi hal-hal yang berpotensi menambah beban. Slowing down is a key. Dan mungkin kita akan lebih menarik diri ke dalam. Kita akan mencari sumber daya spiritual yang dibutuhkan untuk dapat melewati Saturnus retrograde dengan baik.
Jangan impulsif untuk mengambil langkah-langkah besar. Ambil saja langkah-langkah kecil yang diperlukan. Review dan cek kembali sejauh mana rencana kita sudah berjalan. Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai yang kita anut? Sudah berjalan dengan seimbangkah? Atau apakah ada hal-hal yang belum terselesaikan sehingga bisa menghambat proses? Ini adalah masa di mana kita perlu memikirkan ulang tentang hal-hal berikut. Sebisa mungkin hindari komitmen-komitmen baru karena itu akan berpotensi menambah beban kita. Lebih bersabar dalam prosesnya. Batasi distraksi sebisa mungkin dan evaluasi cara berkomunikasi kita. Selanjutnya ada Neptunus retrograde. Neptunus retrograde adalah periode di mana kita akan sangat reseptif terhadap energi alam. Dan karena reseptivitas ini kita akan bisa jadi menyerap berbagai macam hal dan energi sehingga membuat kita sulit mengambil keputusan. Namun, Neptunus retrograde juga sebuah periode di mana kita memiliki ruang untuk menemukan kembali sisi-sisi diri kita yang lama terlupakan. Yang terakhir, ada Pluto retrograde. Pluto retrograde akan membawa energi yang berkaitan dengan refleksi mendalam, pelepasan, dan perubahan batin. Pluto adalah planet yang melambangkan transformasi, kekuatan, serta sisi gelap kita dan bagaimana kita bisa mengintegrasi ketiganya untuk berevolusi dalam level jiwa. Efek yang ditimbulkan oleh Pluto retrograde akan terasa sangat mendalam dan bisa terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Perubahan yang ditimbulkan oleh Pluto retrograde baru akan terasa atau termanifestasi dalam waktu berbulan-bulan bahkan tahunan kemudian, namun efeknya akan terasa permanen. Dalam astrologi, Merkurius dan Saturnus disebut inner planet, sementara Neptunus dan Pluto adalah outer planet. Jadi saat ini ada 2 inner planet dan 2 outer planet yang sedang dalam posisi retrograde. Inner planet retrograde akan memberikan efek secara personal, sedangkan outer planet retrograde akan memberikan efek secara global. Secara keseluruhan, energi keempat planet yang sedang retrograde ini mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan. Cek 2 kali untuk segala urusan transaksi, terlebih transaksi yang dilakukan secara online. Cek kembali perjanjian-perjanjian yang perlu kita tanda tangani. Ambil jeda sebelum mengekspresikan perasaan dan emosi kepada orang lain. Jangan impulsif. Beri jeda juga untuk isi kepala yang sedang berkabut agar lebih jelas. Review kembali hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, karir, dan relasi. Slow down, take a deep breath, move forward with a slow but steady pace. Thank you for listening.